Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ujian. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari TPS 60 akan mempresentasikan sistem analisis yang telah kita buat, yaitu kita membuat merek dengan fish cracker atau kerupuk ikan yang berasal dari Kenjeran. Kelompok kami yang pertama Naufal Ashraful Anam, Ahmad Barul Ulum, dan Hanif Jabbar, saya sendiri. Lalu dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Sugiono. Dan kami di sini merancang dengan perkembangan teknologi dari masa ke masa yang semakin maju dan penggunaannya meningkat dengan signifikan, dan banyak sekali masyarakat di negara ini yang memanfaatkan teknologi sebaik mungkin guna membantu segala kebutuhan dan keinginan, termasuk di bidang penjualan. Maraknya pengguna teknologi dan pemanfaatan teknologi di bidang penjualan guna meningkatkan pendapatan penjualan secara signifikan dan memperoleh keuntungan lebih. Maka kami merancang sistem penjualan kerupuk ikan Surabaya berbasis website guna meningkatkan hasil penjualan dan pendapatan dari penjual yang notabene akan sangat menguntungkan bagi penjual tersebut. Untuk tujuannya untuk mengetahui kinerja sistem terhadap pembeli, untuk mengetahui kinerja sistem terhadap pendapatan penjual, untuk mengetahui jalannya sistem tersebut. Lalu untuk requirement fungsional, dari kebutuhan fungsionalnya, yang pertama customer dapat melakukan login. Yang kedua, sistem dapat mengirimkan invoice login sukses bila pengetikan ID dan password benar. Customer dapat melakukan lupa password. Sistem dapat mengirimkan password telah diganti ke customer. Customer dapat memilih kerupuk di menu penyortiran rasa setelah login. Customer dapat memilih kerupuk di menu penyortiran harga setelah login. Sistem memiliki menu penyortiran via harga. Sistem memiliki menu penyortiran via rasa. Sistem dapat memasukkan barang yang dipilih customer ke fitur take off. Customer dapat membayar barang yang sudah ada di fitur take off. Sistem dapat melakukan pembayaran via semua bank yang ada di Indonesia. Yang ke-12, sistem dapat melakukan pembayaran COD atau pembayaran di tempat. Dan yang terakhir, laporan harus dikirim oleh staf yang bekerja pada tanggal akhir bulan pukul 21 atau jam 9 malam. Melewati itu maka di-disable. Lalu untuk kebutuhan non-fungsionalnya, yang pertama, level semua menu yang ada pada beranda maksimum 2 klik. Yang kedua, proses pengguna membuka sistem tidak lebih dari 5 detik. Yang ketiga, user dapat mengoperasikan sistem sesuai dengan haknya. Yang keempat, sistem harus dapat memastikan data yang diakses terlindung dari akses yang tidak berwenang. Yang kelima, laporan pada sistem tidak bisa dilihat customer. Yang keenam, sistem dapat dijalankan di semua browser populer. Yang ketujuh, kapasitas sistem ringan harus bisa diakses di semua jenis laptop dan PC. Yang kedelapan, sistem harus dapat melakukan minim 100 transaksi per harinya. Lalu yang ke-9, sistem harus bisa maintenance maksimal oleh 2 orang petugas.
Dan ada fitur yang bertentangan dan tidak mungkin diimplementasikan, seperti fitur sidik jari, fitur syariah pembeda gender, lalu fitur face login, dan fitur yang melanggar hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Naufal Asraful Anam, NBI 203, akan menjelaskan tentang diagram-diagram yang terdapat dalam sistem kami TPS 60. Yang pertama, use case diagram. Terdapat dua aktor dalam sistem kami, yaitu customer, admin. Lalu semua pengguna sistem kami harus login terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu yang diinginkan dalam sistem kami. Contohnya customer. Jika customer mau membeli kerupuk via rasa dan via harga, harus login terlebih dahulu dan menginput data diri, lalu memilih kerupuk, memilih jasa pengiriman, dan memilih transaksi, biasa transaksi COD dan transaksi e-money. Admin di sini menginput data kerupuk, data pengiriman, data transaksi yang bisa dipilih oleh customer, dan data pembelian untuk dikirim ke owner setiap bulannya. Di sini use case kami menggunakan software YET Graph Editor. Lalu yang kedua, kelas diagram. Kelas diagram ini kalian bisa lihat kelas diagram kami saling berkaitan sama lain. Ada kelas admin, laporan, customer, transaksi, pengiriman, dan kerupuk, yang masing-masing berisi ID customer, nama customer, alamat customer, gender customer, password customer, dan nomor telepon customer. Admin juga seperti customer, terdapat data diri admin yang dapat dihubungi customer jika ada kendala selama pengiriman, selama pembelian, dan selama ada bug dalam sistem, ada error. Lalu dalam laporan yang nanti dikirim ke owner lewat admin, itu ada ID laporan dan tanggal laporan itu dibuat. Lalu yang ketiga, DDL. Dalam DDL ini kami membuat tabel pembayaran, tabel pengguna, dan tabel admin. Sebelumnya ada tabel database. DDL kami menggunakan Postgres SQL. Pertama kami membuat tabel pembayaran yang berisi ID pembayaran sebagai primary key, tanggal pembayaran, voucher tidak boleh 0, dan jumlah pembayaran integer. Dan kalian bisa lihat yang lainnya. Lalu yang terakhir, DML. Dalam DML kami terdapat penyimpanan file pada tabel admin dan tabel pengguna, lalu penyimpanan file pada tabel pembayaran. Pada tabel admin, ID admin, nama admin, password admin. Bisa kalian lihat, ID admin 001, nama adminnya, lalu password adminnya. Sekian dari penjelasan saya seputar diagram-diagram yang terdapat dalam TPS 60. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Harul Ulum, NBI 1461800-199. Di sini saya akan menjelaskan user interface dari Fishcracker. Di halaman awal ini menampilkan tentang navbar dari Fishcracker yang berisi home, pedas, manis, asin, keranjang, dan button masuk. Dan terdapat juga header yang berisi slogan dari Fishcracker. Juga terdapat pilihan rasa. Jika diklik pada kerupuk manis, maka akan melanjutkan ke halaman kerupuk manis. Di halaman kerupuk manis ini terdapat berbagai macam
pilihan olahan kerupuk manis. Dan terdapat button buoy untuk jika button buoy ditekan maka akan melanjutkan ke halaman checkout. Di halaman checkout ini menampilkan informasi dari nama kerupuk, harga, dan beberapa stok yang ready. Juga terdapat input untuk menginputkan jumlah yang akan dipesan. Kemudian terdapat button beli sekarang. Jika button beli sekarang diklik, maka akan disimpan ke dalam keranjang. Jika keranjang diklik dan tidak ada isinya, maka menampilkan keranjang belanjaan Anda masih kosong. Sedangkan jika belanjaan ada isinya, maka akan menampilkan gambar dari pesanan, nama, harga, jumlah yang diinputkan, dan total dari pesanan. Juga terdapat button yang hapus. Jika diklik maka akan menghapus isi dari sebuah keranjang. Jika mengklik button yang lanjut pesan, maka akan diarahkan ke tampilan transaksi ini. Di tampilan transaksi ini menampilkan gambar kerupuk, nama dari kerupuk, harga, jumlah yang diinputkan oleh user, dan total keseluruhan dari harga. Juga terdapat input email, nama lengkap, nomor telepon, alamat, kota, kode pos, pengiriman. Di pengiriman ini ada berbagai macam pilihan, JNE, Tiki, ataupun yang lainnya. Kemudian pembayaran, sini ada BNI dan juga yang lainnya. Jika stok tidak mencukupi dari jumlah permintaan, maka akan menampilkan button stok habis. Dan sebaliknya, jika stok memenuhi, maka akan menampilkan button beli sekarang. Jika diklik button beli sekarang, maka proses transaksi dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami, Fishcrackers. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.